meminta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Maka seketika Nabi bersabda, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Famazala yusabbihu hatta urifa dzalik fi wujuhi ashabih. Sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala waihak atadri mallah inna sya'nallahi a'zam min dzalik innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Celaka dirimu, tahukah kamu siapa itu Allah? Sesungguhnya Allah dialah zat yang kedudukannya jauh lebih agung daripada yang ia ciptakan tentu saja. Dan dialah Allah yang mana tidak dibenarkan diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya, kecuali makhluknya berdoa hanya kepada Allah dan dia langsung meminta hanya kepada Allah. Termasuk rusak dan cacatnya tauhidnya seseorang itu ketika seseorang menjadikan Allah sebagai perantara pengabulan dari apa yang ia inginkan, tapi dia mintanya kepada hamba tersebut, perantaranya itu Allah. Pun juga Allah gak suka kita menjadikan, misalkan ada sesuatu yang, ini bahasannya sih bahasan tawasul, nanti ada masuk bahasan sendiri, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi secara jumhur ulama, tawasul menjadikan perantara yang diperbolehkan itu hanya 3. 1, amal solih pribadi. 2, orang salih yang masih hidup. 3, asmaul husna, berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi amal soleh kita pribadi, orang soleh yang masih hidup minta doa dari mereka, doain ya ustadz, ustazah dan seterusnya. Dan yang ketiga Asmaul Husna. Boleh kita bertawasul dengan 3 hal tersebut dan itu terbebas dari khilafiyahnya para ulama. 3 hal tadi artinya ulama rata-rata sudah sepakat dengan bolehnya tawasul dari yang 3 itu. Tapi maksud di sini itu menjadikan sesuatu perantara untuk terkabulnya satu hajat. Dia memintanya kepada selain Allah. Artinya selain 3 tawasul tadi, dia datang ke dukun, dia datang ke pohon-pohon, lalu dia memberikan sesaji-sesaji dan segala macam-macamnya supaya hajat terkabul dan segala macamnya. Lalu kemudian ada sedekah laut, dipotongnya kepala kerbau, kepalanya dibawa ke tengah lautan, lalu di tengah lautan dia lempar dan segala bentuk macam-macamnya. Ini termasuk perbuatan yang dekat dengan kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Kandungan bab yang pertama, Rasulullah SAW menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Allah dijadikan perantara untuk mintanya kepada makhluk, nggak boleh. Rasulullah marah sekali tatkala mendengar ucapan ini, ucapan di mana ada seseorang yang bertanya ketika itu, wahai Rasulullah, mintalah sesuatu kepada Allah agar Allah turunkan gini. Ya semuanya karena Anda ya Rasulullah. Ini juga enggak diperkenan, maksudnya karena dia berminta atau meminta kepada manusia, tidak diperkenankan dalam Islam. Nomor 3, Rasulullah tidak menolak ucapan orang Badui tersebut, kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Tidaklah Rasulullah SAW mendengar kalimat itu kecuali pasti Rasulullah SAW langsung marah. Nomor 4, Subhanallah, Subhanallah artinya Maha suci Engkau ya Allah, tidak layak dengan segala keagungan dan ketinggian Allah. Allah direndahkan dengan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 5, bahwasanya kaum muslimin meminta perantara Rasulullah pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah siraman hujan, yang itu termasuk hal yang diperbolehkan kalau orang salih masih hidup. Tapi yang menurunkan hujan tetaplah Allah. Jadi bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup itu boleh. Tawasul yang boleh ada 3. Yang pertama dengan amal soleh kita pribadi, kita sedekah, kita minta sama Allah sesuatu yang kita hajatkan boleh. Habis sholat tahajud minta sama Allah yang dihajatkan boleh. Habis puasa minta apa yang dihajatkan sama Allah boleh. Habis beramal soleh apapun amalannya maka minta sama Allah sebagai apa yang selama ini kita doakan dalam doa, harapkan dalam harap-harap dan cita-cita, maka minta sama Allah selepas kita beramal salih boleh. Jangankan jamaah habis beramal salih, habis tahajud, duha, sedekah, bantu orang, jamaah nggak beramal salih boleh berdoa nggak sama Allah? Kita tuh nggak beramal salih aja boleh berdoa, apalagi kalau habis beramal salih. Jadi kalau bisa habis amal salih, ini habis ngaji gini kan, atau sedang ngaji gini kan, ini amal salih hadirin. Sedang ngaji amal salih,
ngaji amal salih, habis ngaji amal salih, minta sama Allah ketika kita sedang beramal salih. Minta sama Allah apapun. Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kata Nabi Muhammad riwayat Muslim, kalau kamu minta pada Allah, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Itu pun juga kata para ulama, minta terkait apapun yang kalian inginkan di dunia, minta yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, kalau kamu minta-minta sama Allah, mohon pertolongan, juga mohon pertolonganlah kepada Allah. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah, bukan yang lain. Terus kata Nabi SAW, sal tu. Belum hafal jemaah. Coba diulangi. Sal tu'tah. Sal tu'tah. 1, 2, 3. Sal itu artinya, kata Nabi, mintalah. Tu'tah, kamu pasti diberi. Kenapa kita diberi oleh Allah? Karena kita minta. Bahkan ada banyak yang kita nggak minta aja diberi sama Allah, saking baiknya Allah kepada kita. Kita nggak minta aja diberi sama Allah, apalagi kalau kita minta. Jadi hadirin, tawasul yang boleh itu cuma 3. 1, tawasul dengan amal salih. 2, orang salih yang masih hidup. 3, tawasul dengan asmaul husna. Kalau dia meminta kepada Allah, minta yang terbaik. Kalau dia minta langsung sama Allah, mohon pertolongan langsung kepada Allah. Karena Allah makin diminta makin suka. Dan ini kebiasaan Allah ya hadirin. Saya tekankan sekali lagi, jamaah harus mengerti. Ketika Allah dipinta akan satu permintaan dari seorang hamba, maka Allah pasti akan memberikan sesuai dengan jadwal terbaik menurutnya, menurut waktunya, terbaik menurut pengaturannya, terbaik menurut takdir terbaik yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi Allah pasti memberi yang terbaik. Dan ini kebiasaan Allah. Allah tuh biasa, bahkan menjadi satu hal yang biasa dilakukan oleh Allah. Ketika Allah memberi apa yang hamba pinta, Allah bukan bilang, sudah ya hambaku jangan minta lagi. Bukan. Tapi Allah malah berkata, mau apa lagi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, Allah jaminkan bahwa aku pasti menjawab setiap doamu wahai hamba-hambaku. Dan ketika Allah jawab, Allah langsung tanya balik, hambaku, bukan sudah ya jangan minta lagi, bukan, tapi pertanyaannya, ya hambaku sudah dikabulkan apa yang kamu inginkan, sekarang kamu mau minta apa lagi? Ud'uni, ayo minta lagi. Itu Allah. Manusia makin diminta makin kecewa, Allah makin diminta makin suka, makin senang. Tahu kalau jamaah lagi butuh harus minta ke siapa? Allah. Bahkan ustadz sekalipun gak bisa nolong Anda hadirin. Betul? Apakah kemudian ketika Anda sedang kesusahan, ustadz ustazah akan nolong Anda? Belum tentu. Boleh jadi beliau lebih susah daripada Anda hadirin. Tapi kalau Anda minta ke Allah, mungkin Allah memberi bukan detik di mana pertama kali kita minta. Walaupun bisa-bisa aja Allah ngasih di detik pertama saat kita minta, tapi kadang ada aja wasilah-wasilah di waktu terbaik dari orang yang gak pernah kita duga ternyata bantu dan nolong kita. Itu cara Allah kan. Makanya besar dan berkahnya seorang hamba dalam hidup ketika dia terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan besar dan berkah hidupnya seorang hamba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Di antara sabda Nabi SAW, kata Nabi yang mulia, tidak tertolak doanya as-shaimi hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia
berbuka puasa. Tapi kalau misalkan selepas berbuka masih boleh berdoa atau enggak? Kapanpun boleh. Enggak tertolak doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai berbuka. Berarti dianjurkannya berdoanya ketika berpuasa. Tapi boleh juga dia berdoa ketika berbuka, dan itu sah-sah aja dia berdoa lagi ketika berbuka. Bahkan enggak puasa aja boleh doa enggak? Ad-doa ibadah. Doa sendiri aja udah ibadah jamaah. Maka banyak-banyak aja doa minta, ya Allah mumpung lagi safar, ya Allah mumpung lagi perjalanan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar Allah kasih yang terbaik untuk seorang hamba tersebut. Nah sekarang pertanyaannya tadi terkait tentang gimana? Apakah ada tuntunannya kalau kita mau amal soleh boleh dijaharkan atau kayak gimana? Jawabannya boleh. Ya Allah, hamba sudah sedekah 100.000. Jika ya Allah hamba sudah sedekah 100.000, maka mudahkan urusan hamba yang A, mudahkan urusan hamba yang B. Langsung sebut boleh jemaah. Tanpa disebut pun Allah tahu hadirin, sangat tahu. Tanpa disebut pun boleh, langsung aja jemaah, langsung mulai berdoa. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Itu cara ketika kita mau bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Seperti ada 3 pemuda yang terpenjara dalam goa. Ketika di penjara, tertutup mulut goa tersebut oleh batu yang sangat besar. Mereka bertiga berupaya untuk mendorong batu tersebut, ternyata tak terdorong dan geser sedikit pun tidak. Lalu mereka ingat bertawasul dengan amal soleh. Ayo kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita masing-masing, amal andalan. Yang pertama berdoa, ya Allah sungguh saya sudah pernah ya Allah membawakan susu untuk kedua orang tua saya, dan sampai di kamar beliau tertidur lelap, saya pegang, saya jaga dalam tidurnya, susu itu saya terus kemudian pegang dan jaga juga sampai ia terbangun, aku memberi minum susu kepada ibuku, lalu beliau meminumnya. Kalau engkau ridha ya Allah, buka daripada batu ini, geser sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Yang kedua, ya Allah dulu saya pernah mencintai seorang wanita dan ia adalah paling saya suka. Satu ketika dia butuh uang ya Allah, dan saya punya uang itu, tapi saya syaratkan dia untuk zina sama saya. Tapi terus kemudian ketika sudah hendak cincin masuk ke dalam jari, ataupun sebaliknya jari masuk ke cincin tersebut, terus kemudian aku takut ada engkau ya Allah, setelah padahal tinggal selangkah lagi istilahnya, tapi aku tinggalkan yang haram itu karena Allah. Maka kalau engkau ridho ya Allah, buka pintu ini ya Allah, guanya geser sedikit lagi, tapi masih belum bisa keluar. Lalu yang ketiga berdoa, ya Allah saya pernah punya karyawan saya dulu nggak ngambil gaji, lalu gajinya karyawan saya belikan daripada hewan ternak berupa domba, lalu dia nggak pernah datang puluhan tahun, dan dari 1 ekor beranak dan segala macamnya terus sampai ribuan ekor, dan ketika dia datang dia menagih gajinya. Lalu aku bilang, itu domba-domba milikmu semua, ribuan itu milikku semua. Iya. Apakah kamu bercanda? Tidak. Maka dia mengambil semuanya ya Allah, tanpa aku disisakan 1 ekor domba sedikit pun. Kalau engkau ridho ya Allah, buka ya Allah pintu gue ini, tergeser batunya semua dan dia keluar dengan selamat. Ini juga termasuk salah satu tawasul dengan amal salih. Sebut, boleh sebut amal salih. Begitu hadirin barakallahu fikum. Alaihi soal fadhal. Pertanyaan ada? Kita lanjut ke bab 66. Upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Abdullah bin Asy-Syikhir menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, antas sayyiduna, engkau adalah sayyid tuan kami. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling mulia, paling agung kebaikan di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkan semua atau sebagian kata-kata yang biasa bagi kalian, dan janganlah terseret oleh tipu daya syaitan dengan berlebih-lebihan mengagungkan manusia. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menuturkan bahwasanya ada orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina. Wahai Rasulullah, orang yang paling baik di antara kami, putra terbaik di antara kami, wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ucapkan kata-kata yang wajar
bagimu sekalian, janganlah sekali-sekali kamu terbujuk oleh rayuan syaitan dengan gulu kepada orang lain. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Aku tidak senang kalau kamu mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepada diriku. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Jadi nomor 1, peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap gulu. Gulu itu artinya apa? Berlebih-lebihan akan sesuatu. 2, orang yang dikatakan kepadanya engkau adalah Sayyid Tuan, seyogyanya menjawab Sayyid yang sejati adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nomor 3, Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syaitan, padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Nomor 4, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak senang kalau kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada diriku. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Maka kedudukan beliau kedudukan Nabi dan Rasul, sangat mulia tentu saja sangat mulia. Tapi kalau kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya, hadirin? Fadhal. Bab 66 kita hatamkan sekalian jemaah. Terakhir dikit lagi nih. Bab 67. Keagungan dan kekuasaan Allah. Wa ma qadarallah haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maksudnya Allah maha tinggi ia atas apa-apa yang mereka persekutukan. Abdullah bin Mas'ud menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah lalu kemudian berkata, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba'. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwasanya Allah meletakkan langit di atas 1 jari, bumi di atas 1 jari, pohon di atas 1 jari, air di atas 1 jari, tanah di atas 1 jari, dan seluruh makhluk di atas 1 jari. Maka Allah berfirman, akulah penguasa. Tatkala mendengarnya tertawalah Nabi hingga tampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa ma qadarallaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dia enggak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya dan sebenarnya. Wal jibala wasyajara ala isba' thumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas 1 jari, kemudian Allah menggoncangkan apa yang Allah mau goncangkan. Lalu Allah pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Dan orang-orang yang kufur keluar dari goncangan-goncangan yang dahsyat tersebut. Tampak jelaslah orang-orang yang kufur setelah digoncang. Orang-orang yang beriman wafat dalam keadaan beriman. Jadi nanti kalau hari kiamat yang tersisa tuh hanya orang-orang kufur ketika digoncang dan segala bentuk macam-macam kengeriannya hari kiamat. Orang beriman tuh diwafatkan semua dulu, wafat semua dulu. Setelah semuanya wafat, tersisa orang-orang yang fasik, kafir, zindik, munafik baru diazab. Allahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, anal malik, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim? Mana orang-orang yang dulu sombong di dunia? Mana mereka-mereka yang aku berkuasa ketika di dunia? Kemudian Allah menggulung ke 7 lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, anal malik, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim dan sombong? Ainal mutakabbirun? Ainal jabbarun? Mana nih yang zalim? Mana nih yang sombong? Sini. Dulu di dunia kamu pernah sombong kan? Sekarang ini milik saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu sombong? Enggak bisa. Ana al-wahid al-qahar. Allah al-wahid al-qahar. Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman. Tidaklah langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kecuali semuanya ada dalam telapaknya Ar-Rahman, Allah maksudnya.
illa ka khardalatin fi yadi ahadikum, melainkan tidak lain tidak bukan semuanya hanya seperti sebutir biji sawi yang ada di dalam genggaman tangan kalian. Berapa biji sawi? Kecil sekali jemaah. Itu perumpamaan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semuanya itu perumpamaannya sengeri itu. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Kalau dia belum sempat taubat dan dia mati dalam keadaan kufurnya dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan padaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'i fi kursiyyi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursh." Tidaklah 7 langit itu berada di kursinya Allah melainkan bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Jadi bumi dan 7 lapis langit dan 7 lapisnya itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Itu cuma selesai semua jam. Kalau Allah mau gulung seketika, selesai semua. Nggak ada yang hidup lagi kita di dunia ini kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Mal kursi fil arsh illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Tiadalah kursi Allah di atas arsy melainkan sebagai sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Nah, perumpamaannya jamaah luasnya arsy, luasnya langit pertama seperti luasnya langit pertama dibanding bumi seperti cincin dilempar ke padang pasir. Luasnya langit kedua adalah seperti langit pertama digabung bumi hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Luasnya langit ketiga adalah langit pertama kedua digabung bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu 4 juga, begitu 5 juga, begitu 6 juga sampai yang ketujuh. Langit ketujuh itu luasnya, perumpamaan luasnya adalah langit 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus bumi seperti hanya cincin dilempar di padang pasir. Arasy-Nya Allah langit 7 lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus bumi hanya seperti cincin dilempar ke padang pasir. Kalau ada semut lawan kita, semutnya 1, kitanya 1, menang siapa? Ada semut 1 ekor lawan kita, menang siapa? Coba dijawab jemaah. Ada semut 1 ekor lawan kita, menang siapa? Ya jelas menang kita lah. Kok bingung? Kalau semut 1 ekor nih berhadapan sama kita, tinggal kita mati jemaah atau diinjek, selesai tuh semut. Atau kita kalau mungkin tangannya takut sakit dan segala macam, tinggal ambil sendal dipukul, selesai tuh semut. Karena bagi semut kita ini raksasa. Bagi semut kita ini raksasa. Allah untuk 7 lapis langit, gampang sekali ya, selesai urusannya. Nggak ada yang bisa disombongin lah ya jamaah. Semua juga punya Allah. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun. Antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Dan antara kursi dengan arsy air jaraknya 500 tahun. Sedangkan arsyuhu alal ma, berada di atas air dan Allah berada di atas arsy tersebut. Dan tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan kalian. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Tadi pagi dijawab, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Berarti kalaupun Allah katakanlah misalkan bersemayam di atas arsy, bukan berarti kita boleh mempersepsikan seperti kita duduk di atas kursi, enggak. Tentu Allah Subhanahu wa taala enggak boleh difikirkan sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Intinya adalah, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu beliau bersabda, antara langit dan bumi jaraknya perjalanan 500 tahun mengendarai kendaraan yang paling cepat. Dan antara satu langit ke langit lain jaraknya 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit perjalanan 500 tahun. Tebelnya 500, jaraknya 500. Coba bayangin jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara langit ketujuh dengan arsy jaraknya pun juga 500 tahun, perhitungan kecepatan yang paling cepat. Kecepatan
500 tahun tuh kayak apa jemaah? Makanya hadirin, syurganya Allah terlalu luas sekali ya. Kalau kita berpikir sempit, yang masuk syurga itu cuma kita doang tuh, masih banyak hamba-hamba Allah ahli syurga. Dan karena syurga itu luas jemaah, ahli syurga semua insya Allah yang hadir di sini insya Allah. Jadi syurga itu luas, ajak orang masuk syurganya Allah. Kandungan bab ini, yang pertama tafsir ayat tersebut, yang kedua pengetahuan tentang sifat Allah dan bagaimana yang terkandung dalam hadis pertama. Masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Ketiga, ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tentang kepada Nabi SAW, beliau membenarkan dan turunlah ayat Quran yang menegaskan kebenarannya. Nomor 4, kebenaran tentang Islam. Rasulullah tertawa tatkala mendengar pengetahuan yang agung disebutkan oleh pendeta Yahudi. Nomor 5, disebutkan dengan tegas dalam hadis adanya 2 tangan bagi Allah. Tapi nggak boleh ditanya jamaah seperti apa tangannya Allah. Kaifa ya Allah, nggak boleh ditanya. Nomor 7, disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku zalim pada hari kiamat dan berlaku sombong pada hari kiamat. Nomor 8, dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagai sebutir biji sawi yang bisa Allah remuk redamkan kapan saja. Nomor ke 10, 9, besarnya luas kursi dibanding dengan langit. 10, besarnya luas arsy dibanding dengan kursi. 11, arsy adalah bukanlah kursi tapi bukanlah samudra. Arsy Allah adalah arsy-Nya Allah. Jarak antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Dan jamaah, Masya Allah, kalau misalkan jamaah menduduki Tartus surga itu kan emang ada kelas-kelasnya. Surga VIP, VVIP, VIP, VIP, bisnis kelas, ya pokoknya gitu-gitulah. Ada tingkatannya. Walaupun nanti mungkin namanya nggak kayak gitu ya jemaah, tapi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan cukup membuat Anda jauh 1 tingkat cuma gara-gara kehilangan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita kehilangan 1 sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu udah kayak ketinggalan, bisa jauh sekali tertinggal ya hadirin. Sapu bersih semua amal soleh. Insya Allah kita min ahli jannah semua insya Allah. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah bahwa engkau termasuk orang-orang yang akan menghuni surga. Jadi kalau kita mati kita masuk mana? Yakin? Itu tadi hadis. Wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali baik sangka. Berarti kita harus baik sangka. Nomor 11. Nomor 13, jarak antara langit ke-7 dengan kursi adalah 500 tahun. Kursi dengan samudra 500 tahun pula. 15, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, berada di atas samudra tersebut. Nomor 16, Allah di atas arasy. 17, jarak antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun kecepatan yang paling cepat. 18, masing-masing langit tertebalnya perjalanan 500 tahun. Nah, jaraknya 500 tahun, tebalnya 500 tahun. Totalnya berapa? Kali 7. Nah, tapi jamaah ingat kan ada ayat qala kam labis, qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka menjawab, ya labistu yauman aw ba'dha yaum. Ya kira-kira kami yauman 1 hari, atau ba'dha yaum, setengah hari lah. Tahu apa Allah jawab? Tidak. Enggak sehari, enggak setengah hari. Tapi 60 tahun kalian itu hanya beberapa menit saja. Kan perbandingannya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam 1 ayat, perbandingan 1 hari di akhirat itu seperti berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia. Ada ayat yang lain seperti 10.000 tahun di dunia. Lah sekarang pertanyaannya jemaah, matematika juga nih jemaah. Kita yang pasti-pasti aja ngitungnya. Kalau 1 hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun. Ingat ya jemaah, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Pertanyaannya, 500 tahun itu berapa hari? 365
500 tahun kali 365 hari ketemunya 182.500 tahun. Nah, berarti kan 182.500 tahun itu 500 tahun. Ya toh? Coba. Apa man bisa man? Hah? Diulangi jemaah, diulangi. Nih kan satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Ya toh? Tadi kan jaraknya 500 tahun. 500 tahun itu sama dengan 182.500 hari. Ya toh? Kali 1000. Berarti berapa? 182.500.000 tahun. Menurut perhitungan dunia. Satu hari akhirat kan 1000 tahun. Jadi kalau kita 60 tahun tuh paling coba berapa menit doang jemaah. Iya. Seperti kita ya 1/16 hari lah. Ya kurang lebih ya ibu. Sekitar 4 menit. Iya. Sebentar sekali jemaah. Di sini padahal hidupnya 60 tahun. Ngerasain gak jemaah? Itu lagi wingi SD nikah. Kayaknya baru kemarin anak saya merah, lah kok sekarang saya mantu, betul? Ngerasain? Cepet? Gak kerasa kemarin punya anak, sekarang punya cucu. Cepet? Saya aja ngerasain hal yang sama. 7 tahun. Cepat sekali. Di Wonosobo pindah 7 tahun. Di Jakarta 2 tahun. 2005 dari nikah 2015 sampai 2017 2 tahun. Dari 2017 ke 2023 7 tahun. Total 9 tahun. Cepat sekali. Kemarin Dinar baru merah, sekarang udah kelas 1 SD. Laika baru merah, sekarang mau naik kelas 1. Jadi Dinar besok kelas 2, Laika kelas 1. Umar baru lahir kemarin, tau udah 2 tahun lebih sedikit. Rasa-rasanya apalagi kayak Masya Allah cepat sekalinya waktu itu membuat kita kayak loh kok udah ini ya, loh kok udah itu ya. Insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, ini tuh perjalanan pulang kita sih sebenarnya. Yuk kita mau pulang menuju syurganya Allah. Masuk syurga atau masuk neraka? Insya Allah masuk syurga. Kata Nabi, jangan mati kecuali baik sangka kepada. Kalau baik sangka masuk syurga, insya Allah masuk. Yuk jangan lupa amalan penghuni syurga. Kata Nabi, siapa yang baca di waktu petang kemudian meninggal, dia dijamin masuk syurga. Baca Sayyidul Istighfar. Mari kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Samudra yang berada di atas seluruh langit itu jaraknya perjalanan 500 tahun menurut perhitungan akhirat. Jamaah. 500 tahun sama dengan 182.500.000 tahun. Makanya itu abadi itu di sana jamaah. Di sini sebentar. Nabi pernah bilang gini lah jamaah. Perumpamaan nikmat yang kalian dapat. Jadi manusia yang paling nikmat di dunia. Ini manusia yang paling top, paling kaya. Triliuner orang nomor 1 di dunia yang terkaya. Kenikmatan yang kalian terima di dunia itu hanya seperti satu jari telunjuk kalian yang kalian celup ke air, lalu kalian angkat. Yang nempel tuh berapa? Cuma setetes. Itu yang kalian dapat. Dan sisanya air yang masih ada di samudra yang luas, itu nikmat yang Allah simpan untuk kalian di surga. Ya Allah. Jadi kita selama ini rebutan sebaskom atau setetes? Setetes. Jangankan sebaskom jemaah, jangankan segelas jemaah,
Jadi yang kita rebutin sama 7,8 miliar manusia di seluruh dunia itu nikmat yang berapa? Setetes. Kita berebut. Ada yang saling menghilangkan nyawa gara-gara setetes. Ada yang saling zolim gara-gara setetes. Ada yang fitnah sana sini gara-gara setetes. Ada yang menjatuhkan usaha kawannya cuma gara-gara setetes. Ada yang zalim cuma gara-gara memperebutkan setetes. Kadang-kadang ya harus sadar sih jemaah. Kemarin dapat kabar, kemarin lagi dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi berpikir gitu. Kayaknya giliran saya itu nggak lama lagi deh. Berpikir aja gitu. Yang muda juga jangan terlena. Ntar masih 30-an nih. 60 ya masih lama. Enggak. 30 kalau emang udah waktunya pulang, pulang. Enggak ada yang jamin kita ketemu 2024, betul? Siapa tahu 29 Desember 2023 ini hari terakhir kita. Jadi memang harus banyak-banyak ingat jemaah. Wah, kalau ingat surganya Allah dengan semua kenikmatannya itu, dunia itu rasanya kecil sekali. Kecil banget. Dapat ya alhamdulillah, enggak dapat ya tetap alhamdulillah. Kebagian dunia alhamdulillah. Enggak kebagian dunia alhamdulillah. Berapa lama dunia dinikmati? 60 tahun? Emang nikmat menikmati dunia di usia senja 60? Makan durian masih senikmat waktu umur 20? Itulah jamaah. Makan durian usia 60. Sekarang ini nih enak banget. Bos. Kalau anaknya hadirin mungkin ya. Ayo mak, makan mak. Ayo mak, lagi mak, lagi mak. Dia sendiri ada 2 bonggol, 2 biji. Kita baru makan 1 biji aja langsung. Tahu kenapa jemaah? Warning dari Allah bahwa dunia itu nikmatnya terbatas. Zaman SMA ngobrolinnya, sekarang kerja di mana? Kalau yang kuliah di mana? Oh iya, kuliahnya di universitas ini ya. Nanti udah nikah, anaknya berapa sekarang? Umur 20-20-an, 30-an. Nah, masuk ke umur 40. Oh, pertanyaannya lain. Obat yang tempat berobat ini bagusnya kemana ya? Saya ini. Aduh jemaah, sama jemaah, saya juga ngerasain. Ayolah pelan-pelan aja mah. WhatsApp grup tuh udah mulai beralih tuh. Udah, pakai obat ini loh, yang bagus tuh ini, yang bagus ini. Dokter mana yang bagus? Dokter mana sih? Nah, udah. Bentar lagi udah jemaah, udah. Ya dunia kalau pas dapat alhamdulillah. Tapi jangan jadikan tujuan utama. Tujuan utama kita tuh bukan yang setetes. Tujuan utama kita tuh yang luasnya samudra. Setetes doang mah, dapat alhamdulillah. Nggak dapat nggak masalah. Kalau ada seorang mengalahkanmu dalam dunia, salib dia dalam beramal salih. Kalau ada yang lebih kaya bidang perihal harta, salib dia, ungguli dia dalam sholat malam dan bacaan Al-Quran kita. Jamaah, ada orang cerdas tapi miskin. Ada orang, mohon maaf, dungunya luar biasa tapi kaya. Ada nggak? Ada. Profesor tapi miskin. Ada. Nggak lulus SD tapi kaya. Blegedu. Apa sih? Kayak magrong gitu. Kaya raya sekali. Nggak lulus SD. Ada. Itu pertanda Allah ngasih tahu sama kita, hambaku rezeki ada dalam kendaliku, bukan kamu. Itu buktinya ada yang gelarnya panjang tapi terus kemudian miskin.
Ada yang SD aja nggak lulus tapi karyawannya ribuan, loh kok bisa? Itu rezeki di tangan Allah. Bukan siapa yang kaya adalah yang paling, siapa yang banyak gelar adalah yang paling kaya. Yo, guru ekonomi, menurut ilmu ekonomi bla 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 bla, dan perhitungan bisnis secara manajemen bisnis, pengantar ilmu bisnis, pengantar manajemen bisnis, pengantar A, pengantar B. Ada nggak mahasiswanya yang lebih kaya daripada dosennya? Padahal yang lebih berilmu tentang ilmu bisnis siapa? Itu. Jadi Allah tuh mau ngasih tahu, hadirin. Allah ngasih tahu, hambaku, rezeki itu ada dalam genggaman aku. Udah, pokoknya kamu ikhtiar. Ini kita lebihin dikit ya jemaah. Tadi saya kan datang kan jam 4.15, ya kan? Tapi kayaknya wajahnya udah ditunggu cucu Ustaz. Maksudnya kan tadi saya datangnya 4.10, 4.12. Ya ntar kita lebihin dikit lah, 12 menit. Intinya begitu loh jemaah. Udah jangan khawatir. Yes, pokoknya kalau ditakdir sugih, alhamdulillah, sedekah banyak-banyak. Ditakdir belum sugih, nanti di akhirat masuk surga kan semuanya kaya. Ingat gak kata Nabi apa dalam hadis Muslim? Orang yang paling miskin, miskinnya orang di surganya Allah itu, Nabi bersabda, Allah berfirman untuknya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya. Berapa kali Nabi ngucap? 5 kali. Terus kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan untukmu, ini orang yang paling miskin, 10 kali lipatnya. Berarti berapa nih orang yang paling miskin dapat dunia dan seisinya? Ayo, berapa? 50 dunia dan seisinya. Itu orang apa? Paling miskin. Pernah kita bahas kajian subuh syuruk waktu bahas kitab Sahih Muslim di Masjid Fatimah Garung. Itu orang yang paling miskin, sak miskinnya orang di surganya Allah. Bayangin jemaah. Ini bukan untukmu Wonosobo seisinya. Bukan. Dunia dan seisinya 5 kali, dan terakhir statementnya, dan 10 kali lipat dari yang tadi aku berikan kepadamu. Berarti berapa? 50. Wah, Masya Allah ya. Ini dunia nih semuanya punya Anda hadirin. 50. Kayak apa jemaah? Itu Perancis, Belanda, Itali, Roma semua mau. Kayak apa hadirin? Pernah dengar Nabi bersabda gini? Riwayat Muslim, man qala subhanallah walhamdulillah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucap subhanallah walhamdulillah, Allah tanamkan 1 pohon kurma di surga. Cuma ngucap apa kata Nabi? Subhanallah walhamdulillah. Coba ngucap 3 kali. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kalau 3 kali berarti kita punya pohon kurma berapa? 3. Ini kata Nabi, 1 pohon di surga. Riwayat Muslim sahih. 1 pohon di surga. Luas pohonnya, perjalanan lari kuda yang paling cepat, dia terus berlari 100 tahun, itu pun belum sampai ke ujung pohonnya. Allah Akbar. Itu kata Nabi, riwayat Muslim. Dan Rasulullah SAW, wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah kalau Anda punya 3 pohon, berarti kuda lari 300 tahun tuh hadirin, belum sampai ujung pohonnya. Maka benar gak kalau yang paling miskin tadi punya 50 dunia dan sisinya? Sahih, memang hadis Muslim kok. Jadi mau dapat yang setetes atau yang banyak di lautan? Dua-duanya. Ya banyak di lautan jemaah. Tentu yang lebih prioritas lebih banyak di lautan. Wajar. Karena nikmat surga itu banyak dibagi sedikit orang. Nikmat dunia, nikmat yang sedikit dibagi banyak orang. Kalau surga nikmat banyak dibagi sedikit. Di dunia nikmat sedikit dibagi orang banyak. Maka wajar capek.
dizolimi, disakiti, dikhianati, dikecewakan, ajar. Dah. Khatam. Ibu ustazah semua yang di sini. Udah khatam berapa kitab nih hadirin kita jemaah? Udah ini? Baru ini? Ini yang kedua. Dulu Arba'in Nawawi. Terus Wada Ar-Rasul belum memang? Oh terus ini. Alhamdulillah, barokah jemaah. Khatam deh. Seperti itulah cara belajar yang diajarkan para sahabat. Belajar tuh kalau bisa sih ya jemaah runut gitu dari awal gitu. Dari bab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mudah-mudahan jemaah istiqomah. Doain ya kami pun kalau wafat di Mekah Madinah, kami kalau wafat husnul khatimah, wafat yang tanpa menyusahkan siapapun, wafat yang tahu wafat gitu lagi sujud, apalagi baca Quran, apalagi ngajar. Jamaah juga wafatnya lagi dalam beramal salih. Bentar lagi kok jamaah kita berpisah sama dunia yang hari ini kita tempati, bentar lagi kita pisah. Ayo siap-siap. Ilmu kata ulama, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan cuma banyak catatan. Ibu sudah khatam, sudah hadir khatam, bukan itu aja. Itu iya, wasilah ilmu iya. Tapi para ulama menasihati ilmu bukan cuma dengan banyaknya riwayah, banyaknya tulisan, banyaknya hafalan semata, bukan. Tapi al ilmu khasyah. Seberapa kuat kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, sehingga karena rasa takut itu kita bersemangat dalam beramal salih. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Sampai jumpa besok jemaah di kajian subuh syuruk, live streaming dari rumah. Ibu tuh kalau subuh hadirin, misalkan kalau subuh bingung gitu, ngapain ya gitu, live streaming aja subuh syuruk di TikTok, apa YouTube, apa Instagram, beres. Biasanya kan kami ngaji tuh 5:30 sampai 5:30, jemaah nyimak aja. Ya sambil disambi yang lain-lain nggak apa-apa jemaah. Insya Allah jadi ilmu, walaupun masuknya sambil nyiap-nyiapin, tapi insya Allah jadi ilmu yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi saya minta maaf atas keterlambatannya karena tadi ada tamu jamaah dari luar kota. Dan buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio atau save nomor WA kami 0812 13 60 70 20. Sampai jumpa di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang di Yogyakarta tanggal 1 Januari subuh di Masjid Kampus UII, Kampus UII. Teman-teman tanggal 1 subuh syuruknya kita bersama-sama, itu terbuka untuk umum. Teman-teman boleh datang, ajak keluarga, ajak siapapun juga. Silakan tanggal 1 kita sholat subuh berjamaah di Kampus UII, di Masjid Kampus UII, sambil kita ada kajian subuh syuruk di sana insya Allah. Kalau masih hidup, gitu jamaah. Sehat-sehat semua teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh iya. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat-sehat semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.